Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari kami dari kelompok 7 berjudul Analisis Tren dan Analisis Variasi Musim bersama saya, Siti Randani, dan rekan saya. saya Ayu Indria dengan NIM 1709624 Dan NIM saya 170962404. Oke, di sini ada analisis tren. Analisis tren dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tren linear, yang kedua ada tren eksponensial, lalu yang ketiga ada tren kuadratis. Di sini kita akan bahas tren linear. Analisis tren adalah pergerakan jangka panjang dalam suatu kurun waktu yang kadang-kadang dapat digambarkan dengan garis lurus atau kurva mulus dari waktu untuk bisnis dan ekonomi. Yang terbaik adalah untuk melihat tren atau tren siklus sebagai perubahan dengan halus dari waktu ke waktu. Di sini kita membahas metode tren linear. Apa sih metode tren linear itu? Jadi, tren linear itu adalah metode yang mempertimbangkan ramalan untuk permintaan dengan mempertimbangkan waktu. Waktu di sini maksudnya adalah tahun-tahun terdahulu yang terdapat dalam sebuah data. Sederet waktu jika digambarkan ke dalam plot mendekati garis, maka data waktu seperti inilah yang termasuk dalam tren linear. Di sini ada grafik Y-X. Jadi kalau misalnya grafik kelihatan itu ke atas, soalnya kayak lurus gitu grafiknya. Lalu rumus tren linearnya ada Y sama dengan A ditambah B dikali X. Yang dimana Y itu adalah penjualan, A itu adalah sigma Y per N, B itu adalah sigma X kali Y per sigma X kuadrat, X adalah waktu atau tahun. Lalu sini kita akan masuk contoh soal. Contoh soalnya itu adalah tentukan peramalan penjualan pada bulan ke-12 dengan metode tren linear. Di sini ada bulan Januari sampai November yang berarti itu cuma 11 ya. Jadi maka karena dia 11 bulan, berarti dia ganjil ya. Kalau misalnya data tersebut ganjil, kita bisa naruh di bulan-bulan tengah-tengahnya di bulan Juni ini 0, dimulai dari 0, lalu kanan kirinya bakal simetris seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, lalu karena sigma X sama dengan 0, nih, Juni kan X-nya kan 0 kan, jadinya sigma X sama dengan 0, maka A sigma Y per N sama dengan 9/4/5/11 sama dengan dibagi 11 sama dengan 8,858,63. Lalu B-nya sigma XY. Oh iya, A tadi sigma Y kenapa dia 9/4/5? Karena sigma itu kan, Y itu kan jumlahnya ya. Jadi jumlah Y-nya itu yang paling bawah tuh, paling bawah sigma sebenarnya 9/4/5. Lalu kita masukkan ke 9/4/5. N-nya kenapa 11? Karena ada jumlah bulan di sini berjumlah 11. Maka A-nya itu adalah 9/4/5 dibagi 11 menjadi 858,63. Lalu di bagian B ini sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY ini di bawahnya adalah min 29706. Tapi sini tipe ya guys, ini hitungnya salah ngitung. Jadi itu yang benar adalah min 2692 dibagi sigma X kuadrat. Kenapa sigma X kuadrat 110? Karena di bawah ini jumlah sigma, karena di sini jumlah X kuadrat adalah 110. Lalu kita bagikan saja min 2692 dibagi 110 sama dengan min 24,47. Nah, di sini langsung kita masuk ke rumus. Rumusnya sama dengan Y sama dengan A plus B dikali X. Lalu kita masukin Y-nya sama dengan 12 ketika kita bakal prediksi bulan ke Desembernya. Sama dengan kita masukin nih A-nya. A-nya kan 858,63 dikurang B dikali X-nya itu sama dengan 2705. Ini juga salah ya guys sama dengannya. Dikali 6. Kenapa dia 6? Karena kan November ini X-nya 5. Jadi Desembernya ini bakal 6. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 764. Maka prediksi penjualan bulan ke-12 adalah 712 unit.
Lalu di sini kita bakal masuk ke metode eksponensial. Analisis eksponensial adalah analisis yang digunakan untuk melihat pola pertumbuhan atau penurunan secara geometris atau sangat cepat. Metode ini tuh sering digunakan untuk memprediksi data seperti pertumbuhan populasi, pendapatan nasional, produksi, atau penjualan yang cenderung mengalami kenaikan atau penurunan yang cepat. Nah, grafik metode eksponensial ini kayak gini, guys. Dia tuh kayak langsung kayak ke atas gitu. Set. Karena dia tuh bisa jadi cepat banget, bisa turun banget. Nah, lalu bentuk persamaan-nya itu adalah Y aksen sama dengan A buka kurung 1 ditambah B kurung kuadrat. Koefisiennya itu adalah A sama anti ln, B anti ln juga. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini kita ada contoh soal, buatlah persamaan tren eksponensial, ramalkan untuk tahun 2002 dan 2005. Nah, kita balik lagi ke soal ini adalah berjumlah ganjil ya guys. Jadi kita karena dia tabelnya ganjil, kita bakal masukin di tengah-tengahnya 0, lalu sebelah kanan kirinya bakal mengikuti simetris kayak -1, -2, 1, 2. Nah, kita langsung masuk aja koefisien A dan B-nya. A-nya kan sama dengan anti ln sigma lny per n. Anti ln. Nah, sigma ln ini kan 1,6. 1,666 itu berapa anti ln-nya? Anti ln yang 1,6 itu adalah 9 per n-nya. N-nya di sini kan ada jumlah 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 data. Jumlah dari sini adalah data 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. Itu jumlah dari 5 data. Maka kita N yang didapatkan adalah 5. Jadi 9 dibagi 5 adalah 1,8. Kita masuk sini 1, anti ln 1,8. Anti ln 1,8 sama dengan 6,05. Lalu kita masukin ke B-nya. B-nya adalah anti ln sigma X dikali lny per sigma X kuadrat min 1. Anti ln dari sigma lny itu di bawahnya itu berjumlah 0,9. Karena dia berjumlah 0,9, langsung kita masukin aja ke rumusnya. 0,09 per 10. Kenapa 10? Karena jumlah X kuadratnya adalah 10 di bawahnya. Lalu ini kita bagi aja 0,9 bagi 10 sama dengan em, lalu kita masukin anti ln dari 0,9 per 10 itu berapa? Nah, kita ketahui bahwa anti ln dari 0,9 dibagi 10 adalah 1,094. Lalu kita kurangi sama 1, jadinya 0,094. Dari situ kita langsung masukin aja rumusnya gitu ke persamaan eksponensialnya. Sehingga persamaan eksponensialnya adalah Y sama dengan 6,05 ditambah 1 plus 0,094 kuadrat. Nah, kita peramalan tahun 2002, X-nya 3. Kenapa peramalan tahun 2002, X-nya 3? Karena di sini 2001, 2. Berarti 2002 sama dengan 3 di X-nya. Nah, lalu kita masukin saja. Y sama dengan 6,05, 1 ditambah 0,094 di kuadrat, 3 kuadrat. Nah, lalu kita masukin aja 6,05 dikali 1,094 3 di kuadrat 3 hasilnya sama dengan 7,9. Nah, untuk ulangan tahun 2005-nya X sama dengan 6. Kenapa X sama dengan 6? Karena 2005 itu kan 2022 kan 3, 2002 3, 4, 2005 6, guys. Jadi kayak dia tuh bakal menurun itu nilainya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk 2005 itu kita bakal dapet 6 X-nya. Lalu kita langsung aja ke rumusnya, Y sama dengan 6,05 buka kurung 1 ditambah 0,094 6 kuadrat sama dengan ini kita jumlahin dulu ya. Jadinya 1 ditambah 0,094 adalah 1,094.
Lalu kita dapatkan nih 6,05 dikali 1,094 kuadrat 6 hasilnya adalah 10,3. Oke, dari materi saya sekian, boleh lanjut ke rekan saya? Ayo. Oke, selanjutnya ada tren kuadratis. Tren kuadratis merupakan tren nonlinear atau disebut juga tren parabola. Penggunaan tren kuadratis ini terjadi karena seringkali perkembangan nilai suatu perubahan yang dalam jangka pendek atau menengahnya itu berpola linear menjadi tidak linear dalam jangka panjangnya. Konsekuensinya harus dibuat persamaan tren yang tidak linear. Next. Oleh karena itu, adapun persamaan umum tren kuadratis yang digunakan yaitu rumusnya Y sama dengan A ditambah B dikali X ditambah C dikali X pangkat 2. Di mana Y merupakan penjualan, X adalah waktu atau tahun. Nah, karena di rumusnya itu ada A dikali B, X dikali ditambah CX, maka di sini ada rumus untuk mencari A, B, dan juga C-nya. Berikut juga ada gambar tren kuadratis yaitu berbentuk parabola. Syaratnya yaitu adalah X sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Data penjualan kartu provider XYZ beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut seperti di bawah ini. Nah, di sini ada 5 data dari 2015 sampai 2019. Maka tentukanlah peramalan penjualan pada tahun 2020 dengan metode kuadratis. Next. Nah, jadi diketahui N yaitu banyaknya data itu adalah 5 dan sigma dari Y di sini bisa dilihat penjualan atau Y dijumlahkan semuanya jadi sigma namanya yaitu hasilnya 1900 dan yang ditanya adalah Y yaitu penjualan pada tahun 2020. Oke, selanjutnya di sini untuk cari A, B, dan C kita harus namanya pakai rumus dan rumusnya ini di dalamnya ada sigma Y, sigma X pangkat 4. Nah, itu harus kita cari. Langsung next saja. Nah, karena dalam rumus kita butuh X kali Y dan sebagainya, maka kita harus cari. Jadi, di sini kita cari X-nya dulu. Karena di sini datanya 5, atau kita jadi bisa menentukan titik pusatnya, yaitu di tahun 2017. Maka X-nya kita pusatkan di situ, jadi 0. Lalu, X dari 2016 min 1 ke atas min 2, dan X dari 2018 itu 1 ke bawah 2. Selanjutnya, udah kita tentukan X, kita tentukan X dikali Y. Yaitu gampang, tinggal X, yaitu yang kata tadi min 2, berarti untuk 2015. Dan Y-nya adalah 400, berarti min 2 dikali 400 sama dengan min 800. Seterusnya kayak gitu untuk mencari X dan dikali Y. Selanjutnya kita butuh X pangkat 2. Ya udah X tinggal dipangkatin 2 aja. X tadi kan min 2 ya untuk tahun 2015. Tinggal dipangkatin 2, berarti min 2 dikali min 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kayak gitu terus untuk mencari dari 2015 sampai 2019. Selanjutnya kita cari X pangkat 2 dikali Y. X pangkat 2 kan tadi udah ketemu. Misalnya untuk 2015 lagi ya, kita pakai 2015 saja. X pangkat 2-nya 2015 itu 4 dikali Y. Y itu adalah 400 kan, berarti 4 dikali 400 hasilnya 1600. Nah, itu begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, yang terakhir kita cari X pangkat 4. X pangkat 4 juga gampang. Ya udah yang X tadi, min 2, dipangkatin 4. Berarti min 2 dikali min 2, dikali min 2, dikali min 2, hasilnya 16. Begitu seterusnya. Nah, udah kita ketahui semua tuh ya. Kita sigmain tuh semua. X-nya kita sigma, X dikali Y kita sigma, semua disigmain. Dengan begitu kita udah ketemu angka-angka untuk dimasukkan ke rumus A, B, dan juga C ini. Nah, di sini bisa dilihat
untuk A yaitu rumusnya sigma Y. Maka sigma Y itu berapa? Yaitu 1900 masukin dikali sigma X pangkat 4. Sigma X pangkat 4 itu kan 34 dimasukin dikurang sigma Y pangkat 2 dikali sigma X pangkat 2 dikali Y yaitu 4700 maka dimasukin dan sigma X pangkat 2 yaitu 10. Jadi dimasukin per N tadi kan banyaknya data yaitu ada 5 dikali sigma X pangkat 4 yaitu 34 dikurang sigma X kuadrat yaitu 10 dipangkatin 2. Udah langsung aja 1900 dikali 34 600 dikurang 4700 dikali 10 yaitu 47.000 per 5 dikali 34 yaitu 170 dikurang 10 pangkat 2 yaitu 100. Hasilnya jadi 17.600 dibagi 70. Nah, jadi dapat tuh A-nya. A-nya jadi dapat 251,42. Lanjut ke yang B. Kalau untuk yang B itu rumusnya sigma X dikali Y per sigma X pangkat 2. Langsung aja dimasukin karena kita udah nyari pakai tabel. Jadi sigma X dikali Y itu sama dengan 500 ya. Terus per atau dibagi sigma X kuadrat yaitu 10. Jadi 500 dibagi 10 yaitu 50. Terus yang C juga begitu. Seterusnya dimasuk-masukin aja rumusnya. Jangan lupa N itu adalah jumlah data. Yang C dapat 308,57. Next. Nah, karena tadi A, B, dan juga C-nya sudah didapat, maka kita masukin tuh rumus persamaan untuk mencari tren kuadratisnya. Rumusnya itu kan tadi Y sama dengan A ditambah B dikali X ditambah C kali X pangkat 2. A-nya tadi udah dapat yaitu 251,42. Tadi dapatnya 0,42, kenapa di sini tulis 43? Karena ini dibuletin ya. Kalau itu bisa di kalkulator aja. Terus ditambah B dikali X. B-nya tadi dapat 50, masukin dikali X. Tambah C-nya tadi dimasukin juga, yaitu 308,57 dikali X pangkat 2. Terus X-nya masukin. X itu apa sih? Ya, X-nya dari tahun yang tadi kita cari, yaitu 2020. Seperti yang tadi udah dijelasin sama si Farah. Kalau kita taruh 2020, maka X di sini adalah 1, 2, dan 3 kan. Maka 2020 itu 3. Atau bisa 2020 dikurang 2017 itu dapat hasilnya 3. Jadi masukin X-nya 3. Berarti 251,43 tambah 50 dikali 3 tambah 308,57 dikali 3 pangkat 2. 251,43, 50 dikali 3 yaitu 150, ditambah 308,57, ini 3 dipangkatin dulu jadi 9. Maka 251,43 tambah 150 yaitu 401,43, ditambah 308,57-nya ini dipangkatin 9, hasilnya 2777,13. Habis itu ditambahin aja, jadi hasilnya 3178,56. Atau kalau mau dibulatkan yaitu jadi 3179. Next. Parah, next. Nah, selanjutnya di sini ada analisis varian musim dengan metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis variasi musim dalam data deret waktu. Metode ini menghitung rata-rata nilai data selama periode waktu tertentu, misalnya triwulan dan bulan, dan membandingkannya dengan data asli untuk mengidentifikasi pola musiman. Kalau tadi analisis varian tren itu kan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kalau varian musim ini lebih pendek dari tren, yaitu kurang dari 1 tahun. Next. Parah, next. Nah, di sini ada langkah-langkah mencari nilai peramalan pada metode rata-rata bergerak. Yang pertama yaitu
langkahnya kita harus cari nilai bergerak dan nilai rata-rata bergeraknya. Yang kedua, mencari nilai rasio. Yang ketiga, mencari faktor koreksi. Yang keempat, mencari indeks musim. Yang kelima atau terakhir, baru kita bisa mencari nilai peramalannya. Nah, di sini ada rumus-rumus untuk mencari masing-masing langkah untuk metode rata-rata bergerak. Yaitu yang pertama mencari nilai bergerak dan nilai rata-rata bergerak, ini gampang, jadi cuma tambah-tambah doang, nggak ada rumusnya. Yang kedua itu mencari nilai rasio, yaitu data asli dibagi data rata-rata bergerak. Jadi ini saling berhubungan satu sama lain, jadi harus dicari sesuai urutannya. Yang ketiga itu ada mencari faktor koreksi, yaitu N dikali 100 bagi sigma dari rata-rata rasio selama N. Untuk mencari indeks musim atau IM, yaitu nilai rasio dikali faktor koreksi. Dan terakhir untuk mencari nilai peramalannya, yaitu IM dikali rata-rata total dibagi 100. Next. Oke, di sini ada contoh soal. Biar nggak bingung, jadi langsung aja masuk ke contoh soal. Di sini ada data, yaitu dari tahun 2008 sampai 2012, yaitu datanya ada 5. Ini ada produksi, ada penjualan satu bulannya, 1, 2, 3. Nah, tabel di atas adalah data produksi padi per catur bulan tahun 2008 sampai 2012. Yang pertama, kita disuruh cari indeks musim setiap catur bulan. Yang kedua, jika produksi padi pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 72,41 juta ton, berapa target produksi setiap catur bulannya? Nah, langsung aja kita cari biar nggak bingung. Next. Farah, next. Nah, pertama tabelnya itu kita ubah dulu nih, jadi mendatar bukan ke bawah lagi. Dari 2008 sampai 2012. Next. Nah, ini untuk mencari total bergerak dan juga rata-rata bergerak. Total bergerak gimana sih caranya? Yaitu 3 data itu dijumlahkan lalu ditaruh di tengah-tengah data yang tadi 3 dijumlahkan. Jadi 28,12 ditambah 20,91 ditambah 11,29. Itu kan 3 data tuh. Nah, hasilnya ditaruh sejajar dengan 20,91. Lalu selanjutnya untuk cari lagi yaitu dilengkap 1, dihitung lagi 3 data. Yaitu 20,91 ditambah 11,29 ditambah 29,51. Lalu hasilnya juga ditaruh di tengah-tengah tuh di 11,29. Begitu seterusnya sampai bawah. Nah, selanjutnya itu ada mencari rata-rata bergeraknya. Gimana sih caranya? Yaitu di sini ada caranya nih, yaitu 60,32 itu dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena tadi kan ada 3 data yang kita jumlahin. Jadi, kalau untuk mencari rata-rata ya habis kita jumlah, kita bagi 3. Dapat hasilnya 60,32 dibagi 3 itu 20,11. Ya, di sini juga ada tuh caranya yang di merah dan yang di hijau juga tuh ada caranya, jadi bisa dilihat aja. Terus selanjutnya gimana cara dapat nilai rasionya? Nah, tadi kan nilai rasio itu rumusnya adalah data asli dibagi data rata-rata bergerak. Data aslinya yaitu kalau kita sejajarin nih misalnya 20 data rata-rata bergerak nih misalnya nomor 1 yaitu 20,11. 20,11 ini dilihat tuh sejajarnya data aslinya kan 20,91. Maka jadi data aslinya yaitu 20,91 dibagi 20,11. Dapat hasilnya 1,04. Di sini ada caranya tuh yang biru ya. Caranya kayak gitu. Itu bisa hitung aja dulu semuanya sampai bawah sampai selesai. Next. Nah, kalau udah dapat nilai rasionya, maka kita susun lagi tuh data menjadi kayak awal tadi, yaitu menurun ke bawah gitu kan. Nah, ini rasio-rasionya dimasukin ke dalam 1, 2, 3. Lalu dirata-ratakan. Nilai rasio ini juga dirata-ratakan, yaitu
Ini 1,40 ditambah 1,38 ditambah 1,36 tambah 1,41 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena datanya ada 4. Jadi hasilnya dapat 1,39. Begitu pula yang data kedua, caturulan 2 dan caturulan 3. Kalau caturulan 2 karena dia datanya ada 5, maka dijumlahkan lalu dibagi 5 ya guys. Terus sigma dari rata-rata, karena ini kita nanti butuh untuk rumus selanjutnya. Jadi kita harus cari sigma dari rata-rata. Nggak usah dicari, maksudnya ini dijumlahin aja. Yaitu dari rata-rata 1,39, 1,02, dan 0,59 itu dijumlah, maka dari sigma rata-rata yaitu hasilnya 3. Next. Nah, ini kita cari, nah tadi kan kita cari sigma rata-rata, ternyata dibutuhin untuk mencari faktor koreksi ini kan. Nah, faktor koreksi itu N dikali 100 per sigma dari rata-rata rasio yang tadi kita jumlahkan. Maka 3, N-nya 3. Kenapa N-nya 3? Karena kita kan mencari nilai caturulan 1, 2, 3. Maka jadi itu N-nya 3 karena datanya ada 3 kan. Dikalikan 100 dibagi sigma rata-rata rasionya tadi kan kita dapat 3. Jadi 3 dikali 100 sama dengan 300 dibagi 3 sama dengan 100. Nah, indeks musim atau IM, ini caranya tadi adalah nilai rasio dikali faktor koreksi. Nilai rasionya itu tadi di sini kita bisa lihat nih tabelnya ya. Nilai rasio, rata-rata rasio ya. Jadi IM caturulan 1 sama dengan 1,39 rata-ratanya. Dikali faktor koreksi tadi dapat 100. Maka dikali 100 sama dengan 139 berarti IM caturulan 1-nya. Nah, caturulan 2 tadi kan 1,02 dikali 100 faktor koreksinya sama dengan jadi 102. Dan IM caturulan 3 yaitu 0,59 dikali 100 jadi hasilnya 59. Nah, kalau udah kayak gini baru kita bisa cari nilai peramalannya. Nilai peramalan itu rumusnya adalah IM dikali rata-rata total per 100. Rata-rata total itu apa? Tadi kan di soalnya adalah prediksi tahun itu 72,41 ton kan. Maka karena ini kita mau cari caturulannya yaitu dibagi menjadi 3. Caturulan 1, 2, 3 kan. Maka 72,41 itu dibagi 3 hasilnya 24,14. Maka rata-rata total kita dapat 24,14. Lalu kita tinggal masukin aja ke rumus target produksi per caturulan tahun 2015, maka target caturulan 1 yaitu 139 yaitu IM-nya caturulan 1 tadi 139 dikali rata-rata total yaitu 24,14 per 100. Nah, terus jadi 139 dikali 24,14 per 100 yaitu 33,54. Kayak gitu terus seterusnya untuk mencari target caturulan 2 dan juga 3. Jadi kita udah dapat tuh IM dan juga target produksi dari caturulan 1, 2, dan 3. Kayak gitu guys. Oke, next. Nah, ini selanjutnya ada contoh soal yang mungkin nanti bisa teman-teman kerjakan. Ini contoh soal pertama, di screenshot aja, lanjut. Nah, ini contoh soal keduanya. Oke, sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini akhiri aja, Far. Nanti dapat ya rekordannya kalau gue akhiri. Ya, yeay, selesai. Oke, thanks ya. Makasih ya di Minggu pagi hari, Sabtu pagi hari ini. Akhiri ya, bye. Oke.